not them. وانت سكت يا صاحب. Die right now صاحب. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian baik-baik saja, selalu diberikan kesehatan, lancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Review film kali ini kita masih mengulas film yang diambil dari kisah nyata, menceritakan tentang kisah pembajakan kapal Maes Alabama yang berlayar dari pelabuhan Salalah Oman menuju Kenya pada tahun 2009. Kapal tersebut kemudian dibajak oleh perompak Somalia di Selat Guardafui atau Tanduk Afrika. Kejadian tersebut diangkat ke sebuah film layar lebar yang berjudul Kapten Philip yang rilis pada tahun 2013. Ingin tahu bagaimana kisahnya? Berikut adalah alur cerita selengkapnya. Film dibuka dengan seseorang yang sedang melakukan persiapan, namanya adalah Richard Philip. Ia adalah seorang kapten kapal yang saat itu diminta untuk menakodai kapal pengangkut kargo Maes Alabama yang berangkat dari pelabuhan Salalah Oman menuju Mombasa, Kenya. Selesai berkemas, kapten kemudian diantar oleh istrinya menuju bandara. Di sisi lain, tepatnya di desa Ail, Somalia, terlihat banyak orang yang memegang senjata. Mereka adalah para perompak Somalia atau bajak laut Somalia yang sangat terkenal itu. Tiba-tiba terlihat beberapa kendaraan ke tempat mereka. Orang tersebut marah-marah karena mereka tidak pergi ke laut untuk melakukan operasi pembajakan. Apalagi bos mereka bilang kalau mereka akan menerima akibatnya kalau hari ini mereka tidak pergi melaut. Melaut dalam hal ini bukan mencari ikan ya guys, melainkan melakukan pembajakan kapal. Mau tidak mau mereka harus merekrut tim untuk melakukan aksi tersebut. Perkenalkan, ia adalah Abdul Walimus, salah satu pemimpin perompak Somalia yang saat itu akan melakukan aksinya. Dari sekian banyaknya orang yang ada di situ, ternyata tidak semua orang ikut melakukan pembajakan kapal, melainkan hanya orang-orang terpilih saja. Setelah selesai melakukan perekrutan, mereka pun pergi ke laut menggunakan 2 perahu kecil dan 1 perahu induk sebagai pendukung aksi mereka di belakang. Sementara di tempat lain, tepatnya di pelabuhan Salalah Oman, Kapten Philip telah sampai di tempat tersebut. Ia langsung mengecek kapal dan masuk ke anjungan. Di sana kapten disapa oleh wakilnya yang bernama Shane Murphy dan beberapa awak kapal lainnya. Diketahui kalau kapal yang dinakodai Kapten Philip memuat kontainer-kontainer berisikan bantuan pangan dan air bersih untuk bantuan bagi warga Mombasa, Kenya. Rute perjalanan mereka akan melewati jalur yang disebut jalur Tanduk Afrika dari Salalah Oman menuju Djibouti, kemudian melewati Laut Somalia sebelum sampai ke Mombasa. Kapten menyadari kalau rute tersebut adalah rute rawan dan berbahaya karena keberadaan bajak laut Somalia. Maka dari itu, kapten meminta untuk memperketat keamanan. Semuanya harus tertutup dan terkunci bahkan di pelabuhan. Setelah selesai melakukan persiapan, mereka pun berangkat. Sementara itu, para perompak Somalia saat itu sedang melihat rute-rute kapal yang akan lewat di sana. Mereka berdiskusi memilih dan mengincar kapal mana yang akan mereka bajak. Mereka pun tidak berani mengincar kapal yang melewati rute utama karena terlalu ramai. Sementara itu dalam radar, terlihat 1 kapal yang berlayar sendirian. Yang akhirnya mereka memutuskan kapal itulah yang akan menjadi target mereka. Kapal tersebut adalah Maes Alabama, kapal yang dinakodai oleh Kapten Philip. Pagi harinya, kapten menginginkan simulasi latihan keamanan tanpa memberitahu kepada para awak. Tak tanggung-tanggung, kapten menyuruh membunyikan sirene tanda darurat. Hal itu dilakukan bahwa kapten ingin tahu reaksi para awaknya dalam kesiapannya mempertahankan kapal yang ia nakodai. Di sini terlihat kalau para awak terlihat malas-malasan karena mereka tahu kalau semua ini hanyalah simulasi saja. Shane yang ada di bawah memberitahu kapten kalau semua persiapan sudah mulai beres. Kapten pun menjawab untuk segera memberitahunya kalau semua persiapan sudah siap. Dari sinilah ketegangan mulai terjadi. Secara tiba-tiba, di layar kapal, kapten melihat 2 kapal sedang mendekati mereka. Kapten langsung memanggil Shane untuk ke anjungan, sementara dirinya melihat keluar menggunakan keker. Dan memang benar kalau ada 2 perahu yang mengejarnya. I don't like the look of that. Kapten segera memberitahu ruangan mesin untuk bersiap dan juga memberitahu kalau ini bukan latihan melainkan sungguhan. Kapten meminta untuk memutar kapal 5 derajat. Yang ternyata mereka juga masih mengikutinya.
Kapten menginginkan semua awak kembali ke posisinya masing-masing dan juga bersiap. Sembari Kapten menyuruh awak mesin untuk menaikkan kecepatan kapal hingga 120 knot. Bring her on up. Kapten menyuruh Shen menghubungi darurat bahari Amerika Serikat, namun sayang tidak tersambung. Kemudian, Kapten menyuruhnya menghubungi UKMTO. UKMTO adalah operasi perdagangan bahari Inggris yang ada di Dubai. Setelah tersambung, Kapten melaporkan posisinya dan ada 2 perahu yang mendekati mereka. Kemungkinan besar adalah perompak. Namun jawaban dari pihak UKMTO membuat Kapten kesal, karena mereka menduga kalau 2 perahu tersebut hanyalah nelayan biasa dan menyuruh semua awaknya untuk melakukan prosedur. They're not here to fish. Di sini, Kapten melihat kalau 2 perahu tersebut memuat orang yang bersenjata dan meminta awak mesin untuk menaikkan kembali kecepatan kapal mereka. Sementara itu, para perompak juga ikut menaikkan kecepatan perahunya hingga membuat jarak mereka hanya 1 mil saja. Mereka yang ada di anjungan pun semakin panik karena jarak mereka semakin mendekat. Yang akhirnya, Kapten Philip mempunyai ide gila. Kapten berpura-pura menelpon Angkatan Laut Amerika untuk meminta bantuan dan akan mengirimkan pesawat tempur yang akan sampai dalam 5 menit saja. Dalam jarak 1 mil, drama percakapan Kapten Philip dengan Angkatan Laut Amerika tentu saja terdengar oleh radio para perompak. Hal itu ternyata membuat para perompak panik dan 1 perahu meninggalkan mereka, namun tidak dengan perahu yang ditumpangi Abdulwalimus dan awaknya. Yeah, we got one down. Still coming. Melihat itu, Kapten menginginkan kepada awak mesin untuk menaikkan kecepatan kapal ke batas maksimal, yang kemudian dilanjutkan bergerak ke kiri dan ke kanan. Hal itu ditujukan untuk membuat gelombang yang akan menghambat kecepatan perahu perompak. Di sini, Muse juga memerintahkan awaknya untuk terus menambah kecepatan perahunya, dan tidak peduli walau mereka dihantam gelombang yang sangat besar. Karena terlalu memaksakan diri, akhirnya mesin perahu mereka jebol dan tidak dapat hidup kembali. Mais Alabama yang dinakodai Kapten Philip pun selamat saat itu. Malam harinya, mereka berkumpul di ruangan makan. Kapten memberitahu kalau mereka baru saja melewati situasi yang sangat berbahaya. Kapten Philip mengapresiasi atas kinerja semua kru awak kapal. Namun karena masih dalam kawasan perairan berbahaya, Kapten menginginkan semua awak untuk tetap waspada, terutama di bagian mesin untuk selalu berjaga 24 jam selama masih di perairan tersebut. Sementara itu, di kubu para perompak, mereka saling adu mulut karena kejadian sebelumnya, yaitu antara Abdulwalimus dan pemimpin perahu yang sebelumnya kabur. Karena pemimpin yang kabur sebelumnya kebanyakan bacot, hal itu membuat Muse emosi dan melayangkan kunci Inggris kepadanya hingga pingsan. Tipikal orang seperti Muse ini adalah pemimpin yang tidak banyak bicara, pantang menyerah dan tidak takut mati. Pagi harinya, para perompak tersebut kembali, namun hanya membawa 1 perahu. Kapten pun langsung membunyikan alarm dan menginstruksikan semua awaknya untuk bersiap. Kembali lagi, Kapten meminta awak mesin untuk menaikkan kecepatan sampai batas maksimal, yang kemudian dilanjutkan bergerak ke kiri dan ke kanan. Namun perahu yang ditumpangi para perompak menggunakan mesin ganda, sehingga hal tersebut tidak berpengaruh dan terus melaju mengejar. Kembali, Kapten menghubungi darurat bahari Amerika Serikat yang saat ini dapat tersambung. Kapten melapor kalau saat ini mereka sedang dikejar oleh para perompak. Operator pun menanggapinya dengan baik dan mengirimkannya ke saluran militer tersekat. Sambil menunggu bantuan datang, setelah tiba-tiba Muse menghubungi kapal Kapten Philip. Muse mengatakan untuk menghentikan kapal karena ia adalah penjaga pantai Somalia dan akan melakukan pemeriksaan rutinan. Tentu saja Kapten Philip tidak percaya dan tetap melaksanakan prosedur penyelamatan. Hal itu membuat Muse geram dan menyuruh anak buahnya menembaki kapal Kapten Philip. Kejadian itu membuat Kapten Philip beserta awaknya kaget dan menyuruh Shen menyalakan selang air di sekeliling kapal untuk menghalau mereka. Selang air tersebut bertujuan agar kapal kecil yang mendekat terisi air dan tenggelam. Perahu perompak pun langsung bermanuver menghindari selang air tersebut.
Namun, Muse melihat kalau ada salah satu selang air yang mengarah ke atas. Dengan sigap, Sven langsung mencoba memperbaikinya. Kapten Philip mencoba menghalau mereka dengan suar. Sven yang sedang memperbaiki selang terus diganggu dengan tembakan, yang akhirnya ia meninggalkan tempat itu dan memerintahkan semua awak untuk bersembunyi ke tempat mesin. Para perompak mencoba menaiki kapal menggunakan tangga di mana selang tersebut yang rusak. Kapten Philip terus mencoba memberikan perlawanan dengan membelokkan kapal, namun hal itu masih gagal juga. Yang akhirnya apa yang dikhawatirkan terjadi, para perompak berhasil mengaitkan tangga dan berhasil menaiki kapal Kapten Philip. Empat perompak bersenjata berhasil menaiki kapal. Walaupun ikut ketakutan, Kapten Philip terus mencoba menyemangati para awak untuk bersembunyi di ruangan mesin. Sambil menunggu bantuan datang, Kapten Philip memerintahkan kepada semua awak untuk tidak keluar, kecuali mendengar password Subpertime. Kapten Philip juga berpesan, jika kita ketahuan maka jauhkan para perompak dari generator dan kendali mesin. Tetap bersama, maka kita akan baik-baik saja. Sven yang saat itu bersama dengan para awak langsung memimpin mereka untuk bersembunyi, sementara para perompak telah memasuki anjungan. Di sini, Muse langsung menyapa kapten kalau semuanya akan baik-baik saja dan tidak akan ada yang terluka, karena semua ini hanya bisnis dan uang. Setelah mereka mendapatkan uang, maka semuanya akan baik-baik saja. Muse juga menanyai Kapten Philip dari mana asal kapal ini, apa yang mereka bawa dan lain-lain. Kapten Philip menjawabnya dengan jujur. Kapten juga mengatakan kalau dalam simpanan, mereka membawa uang sebanyak $30.000. Mereka boleh mengambilnya dan pergi dari sana. Tentu saja, Muse tidak akan menerima tawaran tersebut, karena mereka mengasuhkan yang lebih besar, yaitu $10 juta. Di saat Kapten Philip dan Muse bernegosiasi, salah satu awak mematikan mesin kapal. Sontak terdengar bunyi alarm peringatan dan seketika suasana mulai tegang kembali. Di sini, Kapten Philip mengeles dan menjelaskan kalau mesin kapal telah rusak karena sebelumnya terlalu dipaksakan dengan kecepatan tinggi. Maka dari itu, keluarlah bunyi tersebut. Padahal tujuan sebenarnya mesin dimatikan adalah agar para perompak tidak semena-mena menyandra mereka untuk belajar kembali dan memintanya pergi ke daerah mereka. Jika hal itu terjadi, maka akan lebih panjang lagi urusannya. Salah satu teman Muse orangnya temperamen dan emosian. Mereka merasakan kalau saat ini sedang dipermainkan oleh Kapten Philip. Muse yang kebingungan karena tidak dapat menghidupkan kapal, langsung menanyakan di mana kru lainnya. Namun Kapten Philip tetap saja ngeles dan menjawab tidak tahu. Di sini terlihat kalau Kapten Philip orangnya benar-benar ulet banget loh guys. Kapten Philip mencoba menghubungi semua kru untuk naik ke atas. Tentu saja para awak tidak akan keluar, karena sebelumnya Kapten telah berpesan untuk tidak keluar kecuali mendengar password Subpertime. Namun sebelum Kapten selesai berbicara, Muse langsung meminta mikrofon tersebut dan mengancam, jika dalam 1 menit para kru tidak keluar, maka ia akan membunuh 1 orang, begitu dengan menit-menit berikutnya. Di sini benar-benar terjadi ketegangan, yang sepertinya para perompak benar-benar akan membunuh salah satu awak di anjungan. Dengan tegas, Kapten Philip mengatakan, This is how you solve your problems? You said this was just business. Is this business? Somebody, you said you just wanted money. Is this how you do business? Perkataan Kapten Philip ternyata mampu meluluhkan hati Muse, dan untungnya perompak tersebut tidak jadi membunuh salah satu awak. Dan Muse memutuskan untuk menggeledah seisi ruangan kapal. Kapten Philip pun menuruti kemauan Muse. Namun ketahuilah, Kapten Philip ternyata telah menekan HT yang ia pegang selama perdebatan berlangsung. Yang artinya, semua kru yang berada di ruangan mesin mendengar ketegangan di anjungan, dan juga mengetahui kalau perompak akan menggeledah seisi ruangan kapal. Dengan begitu, para kru mengetahui dan mempunyai waktu untuk bersembunyi ke tempat paling aman agar tidak diketahui para perompak. Di sini, Kapten Philip mengatakan kepada Muse, semoga daya listrik tetap hidup. Jika listrik mati, maka akan kesulitan saat di sana. Mendengar itu, Sven yang ada di ruangan mesin langsung membuat rencana dengan kru lainnya untuk mematikan listrik, sementara dirinya mengambil persediaan air di dapur untuk persediaan.
Kapten Philip bersama Muse dan satu temannya ikut menggeledah ruangan kapal, sembari Shane dan salah satu kru lainnya menjalankan rencana mereka. Muse ternyata cerdik, ia tidak mau muter-muter dan meminta kapten untuk pergi ke ruangan mesin, karena sumber masalah kapal mati berada di ruangan tersebut. Kapten Philip pun menurutinya. Sebelum mereka sampai ke ruangan mesin, mereka melewati ruang dapur terlebih dahulu. Di sini mereka juga memeriksa dan masuk ke tempat penyimpanan makanan. Kapten Philip sebenarnya melihat Shane bersembunyi di sana. Ditakutkan menginjak sesuatu yang dapat melukainya, kapten memperingatkan kepada salah satu perompak untuk berhati-hati karena tidak memakai sendal. Kapten Philip pun mengalihkan perhatian mereka dengan memakan buah melon untuk memakannya. Dirasa cukup, Muse kembali meminta Kapten Philip menuju ruangan mesin. Shane yang tahu akan hal itu dan mengetahui instruksi dari kapten sebelumnya, meminta para kru untuk memecahkan kaca yang kemudian ditempatkan di depan pintu. Dan benar saja, saat mereka melewati pintu, salah satu perompak terkena pecahan kaca tersebut dan melukai kakinya. Sementara itu kru lainnya yang mencoba mematikan arus kelistrikan, mengecoh perompak yang berjaga di atas dengan melemparkan besi. Alhasil perompak tersebut terkecoh dan dia pun berhasil mematikan arus kelistrikan kapal. Seketika itu juga listrik yang ada di dalam ruangan mesin otomatis ikut mati juga. What's wrong with your ship? I don't know what Go inside me, Iris. I don't know what went wrong. Karena hal itu dan juga karena temannya yang terluka, Muse memutuskan untuk menggeledahnya sendiri dan memerintahkan temannya untuk kembali ke anjungan bersama dengan Kapten Philip. Muse yang sendirian menggeledah ruangan mesin saat itu, secara tiba-tiba ia diserang oleh kru kapal yang ada di sana dan menangkapnya. Para awak yang ada di ruangan mesin langsung menghubungi anjungan menggunakan HT. Mereka menginginkan pertukaran antara kapten dengan kapten. Di sini, Kapten Philip menawarkan kesepakatan kalau mereka dipersilakan pergi dari kapalnya menggunakan sekoci yang ia miliki, membawa uang $30.000 dan masalah selesai. Karena diancam, Muse menyepakatinya. Say we have a deal. Okay, Iris. Okay then. Sebelum terjadi pertukaran, para perompak terus mengancam, yang akhirnya memaksa Kapten Philip untuk masuk ke dalam sekoci terlebih dahulu. Disinilah terjadi kejanggalan, mungkin karena Kapten Philip tidak ingin awaknya terluka sehingga mengorbankan dirinya, atau mungkin para awak ketakutan karena ancaman para perompak. Tapi nyatanya ceritanya seperti itu loh guys. Setelah Muse dilepaskan dan masuk ke dalam sekoci, tentu saja para perompak tersebut curang. Mereka menahan Kapten Philip dan langsung kabur dari sana. Kini Kapten Philip dijadikan sandera dan akan dibawa ke Somalia. Kabar tersebut sampai ke kapal perang Amerika Serikat, Pinebird, yang bertugas di sekitaran lautan tersebut. Kemungkinan besar para awak Kapten Philip melapor kembali kalau kapten mereka telah disandera oleh perompak Somalia. Kapal tersebut pun langsung menuju lokasi dan memantaunya lewat udara. Malam harinya, Muse mencoba menghubungi atasannya, namun tidak ada jawaban. Di sini, Muse mengatakan kepada Kapten Philip kalau ia akan dibawa ke Somalia, diserahkan kepada bosnya untuk melakukan tebusan. Sementara itu, kapal Mais Alabama yang dikendarai para awak terus membuntutinya dari belakang, yang sepertinya mereka tidak ingin kehilangan kaptennya. Di sini juga, Muse mengetahui kalau Kapten Philip sebelumnya telah berbohong karena kapal tersebut tidak rusak dan masih dapat berjalan. Keesokan harinya, sekoci yang dikendarai para perompak tetap berjalan dengan kecepatan yang sangat lambat. Kapal Mais Alabama terus mengikutinya dari belakang. Walaupun tertekan, Kapten Philip tetap berbaik hati dan mencoba mengobati teman Muse yang terluka karena sebelumnya menginjak pecahan kaca. Sementara itu, Kapten kapal perang Pinebird mendapatkan perintah kalau Kedung Putih berharap semua ini dapat diselesaikan secara damai. Dan bagaimanapun juga, Kapten Philip jangan sampai mendarat di Somalia karena urusannya akan lebih panjang lagi. Mereka diberikan tenggang waktu sementara pasukan SEAL dalam perjalanan untuk membantu. Tanpa disadari, kapal perang Pinebird melakukan manuver di depan sekoci yang mereka tumpangi. Tentu saja hal itu membuat mereka kaget dan menciptakan gelombang yang sangat besar. Spontan, kepanikan terjadi di sana. Kapten Pinebird menghubungi mereka menggunakan radio HT dan memastikan kalau Kapten Philip dalam keadaan baik-baik saja. Mereka menawarkan makanan dan minuman, namun Muse menginginkan tebusan $10 juta. Sementara itu, Mais Alabama yang dimimpin oleh Shane dikawal oleh pihak militer memutar arah melanjutkan perjalanan ke Mombasa.
dan memastikan kalau kapten mereka dalam keadaan aman karena semua akan ditangani oleh militer. Keesokan harinya, kapal perang Bainbird mengirim utusan untuk bernegosiasi. Saat Angkatan Laut menawarkan makanan dan minuman, terjadilah ketegangan. Kapten Philip pun dikeluarkan, memastikan bahwa ia masih hidup. Di sini, Kapten Philip memang cerdik. Ia memberikan pesan kepada pihak Angkatan Laut kalau dirinya berada di kursi nomor 15. Namun perompak yang emosian ini semakin stres dan menembakkan pistol di dalam sekoci dan membuat suasana semakin gaduh. Pihak militer pun terpaksa harus menjauh demi keselamatan Kapten Philip. Yeah, it's me. So let's find a way out of this together before someone gets hurt. I talk when I go Somalia. Tak tanggung-tanggung, pihak Amerika bahkan menurunkan kapal induknya untuk mengawal Kapten Philip. Kapten Philip memperingatkan kepada Muse bahwa semuanya sudah berakhir. Inilah alasan mengapa Bos Muse tidak mengangkat panggilannya dan membiarkan mereka terombang-ambing sendirian di lautan. Hal itu dikarenakan bos mereka sebenarnya tidak ingin berurusan dengan pihak militer Angkatan Laut. Kapten Philip menyuruh Muse dan kawan-kawannya untuk menyerah saja dan menyudahi semua ini daripada semuanya tidak selamat. Karena Angkatan Laut pasti lebih memilih menenggelamkan sekoci ini daripada mereka sampai ke Somalia. Namun sampai sejauh ini, Muse dan kawan-kawannya belum menyadari akan hal itu. Malam harinya, pasukan SEAL mulai diterjunkan. Saat itu pula Kapten Philip meminta izin untuk buang air kecil. Perompak pun mengizinkannya. Namun saat di luar, Kapten Philip mendorong salah satu perompak dan mencoba untuk kabur. Hal itu ia lakukan karena Kapten menyadari karena pihak militer telah mengambil alih, maka negosiasi tidak akan terjadi dan militer pasti memilih menenggelamkan sekoci tersebut sebelum sampai ke daratan Somalia. Namun percobaan kabur Kapten Philip ternyata sia-sia. Ia tertangkap kembali dan mengancam pihak Angkatan Laut akan membunuh Kapten Philip kalau tuntutannya tidak dikabulkan. America, I killed hostage now! Middle of the Alabama lifeboat. Di saat ketegangan terjadi, secara tiba-tiba, tim SEAL mengambil alih dan mencoba mendiskusikan kembali tentang uang tebusan. Sontak ketegangan tersebut mulai mereda. Tanpa diduga, tim SEAL telah mengetahui latar belakang semua para perompak, baik itu namanya maupun sukunya. Tim SEAL memang cerdik. Mereka membohongi Muse kalau mereka telah bernegosiasi terlebih dahulu dengan para tetua. Yang saat ini mereka dalam perjalanan untuk menegosiasikan perjanjian pertukaran. Di sini, tim SEAL menawarkan pertukaran secara diam-diam dan rahasia tanpa sepengetahuan para tetua. Dengan begitu, Muse dan kawan-kawannya akan mendapatkan uang lebih dan kapten dalam keadaan selamat. Tim SEAL juga menawarkan tempat negosiasi dan meminta satu orang sebagai wakil negosiasi. Dan ternyata penawaran tersebut disetujui oleh Muse. Setelah negosiasi tersebut disetujui, tim SEAL mulai bersiap dan mengirim perahu boot untuk menjemput salah satu perompak sebagai wakil negosiasi. Namun sebelumnya, pihak SEAL meminta untuk melihat Kapten Philip terlebih dahulu. Mereka memberikan baju baru agar kapten tetap kelihatan bersih dan sehat. Tim SEAL juga berpesan kepada kapten untuk tetap diam di tempat duduknya yang semula. Saat mereka mengobrol, tim SEAL yang lain juga tidak tinggal diam. Mereka menempelkan alat penyadap dan juga tali ke sekoci yang mereka tumpangi. Berbekal pengalaman, akhirnya tim SEAL mampu membujuk Muse untuk ikut dengan mereka. Muse dibawa tim SEAL ke kapal milik Angkatan Laut. Di sini ia belum menyadari kalau dirinya telah ditipu oleh tim SEAL. Tim SEAL terus melakukan aksinya. Ternyata tim SEAL berencana menghabisi semua para perompak yang ada di sekoci dengan sniper. Maka dari itu, tim SEAL sebelumnya memberikan baju baru kepada Kapten Philip yang tujuannya adalah untuk membedakan mana sasaran dan mana sandera. Tali yang sebelumnya dikaitkan kepada sekoci juga bertujuan agar sasaran stabil, sehingga para sniper dapat membidik sasaran dengan tepat. Kini saatnya tim SEAL mulai melakukan aksinya dengan menarik sekoci yang mereka kendarai. Kapten Philip menyadari akan hal itu dan mulai memakai baju sesuai instruksi dari tim SEAL sebelumnya. Walaupun mencoba beberapa kali, namun tim SEAL belum berani menembakkan sasaran, terkecuali sasaran benar-benar jelas karena ditakutkan meleset dan mengenai Kapten Philip. Kegaduhan mulai terjadi di dalam sekoci. Para perompak mengikat Kapten Philip. Kapten Philip mulai pasrah karena ia tahu apa rencana selanjutnya dari tim SEAL. Kapten mulai membuat pesan-pesan terakhir kepada keluarganya, sementara tim SEAL masih mencari timing yang tepat.
Tell my family. I love you. I'm sorry I'm here. Setelah 3 target terlihat secara bersamaan, disitulah para sniper melakukan aksinya. 3 perompak di dalam skoci tewas seketika. Execute. Setelah berhasil melumpuhkan 3 perompak di dalam skoci, tim lain juga melumpuhkan Abdubalimius yang saat itu berada di kapal angkatan laut. Tim SEAL menghampiri Kapten Philip dan mengamankannya. Kapten Philip pun histeris ketakutan dan masih tidak percaya kalau dirinya masih hidup. Okay, are you able to walk okay, sir? You shoot my friend? Right there on your side. Captain Phillips is free. All of your friends are dead. Little bit? Okay. Is it tender? Go ahead. Di sini diceritakan Kapten Philip kembali ke kediamannya pada tanggal 17 April 2009 dan kembali berkumpul bersama dengan keluarganya. Abdubalimius terbukti bersalah di pengadilan atas pembajakan dan dikurung dalam penjara selama 33 tahun di LP Federal Indiana. Dan disebutkan pula kalau Kapten Philip kembali berlayar pada tanggal 25 Juli 2010. Dan film pun selesai. Nah, itulah teman-teman alur cerita dari film Kapten Philip yang sangat mengharukan. Film ini banyak sekali menyabet penghargaan di ajang Piala Oscar. Cukup sekian untuk kali ini. Jangan lupa subscribe jika kalian menyukai video ini. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Execute.